mengetahui berbagai macam makna bulan Rajab dan keagungannya, walaupun secara singkat. Yang tadi kami sampaikan adalah dari kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haqqi azza wa jal, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghormati bulan Rajab. Pertama adalah dengan berpuasa. Puasa sunnah Rajab. Memang tidak ada satu riwayat hadis yang sahih yang khusus menjelaskan tentang puasa Rajab. Cuma jelas sekali bahwa puasa Rajab itu ada satu pahala yang besar. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa bin Imran. Beliau berkata, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Ithaf, juga dalam Kanzul Ummal. Sungguhnya di surga ada satu bengawan yang bernama bengawan Rajab, sungai Rajab, yang warnanya lebih putih, airnya itu lebih putih daripada susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala akan memberinya minum dari air sungai tersebut. Ini riwayat pertama tentang puasa bulan Rajab, walaupun hadisnya bukan hadis yang sahih. Namun ini bisa diamalkan dan baik untuk diamalkan. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa ada hadis juga yang cukup masyhur, man shama thalathata ayyamin minasy-syahril harami al-khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu lahu ibadata tis'imi'ati sanatin. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan yang haram, artinya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab termasuk, puasa 3 hari, yakni hari Kamis, Jumat dan Sabtu, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala ibadah selama 900 tahun. Pahalanya setara dengan ibadah 900 tahun. Jadi saya anjurkan kalau Anda mau berpuasa di bulan Rajab, usahakan tepat pada hari Kamis, disambung hari Jumat, disambung dengan hari Sabtu. Insyaallah hanya dengan 3 hari itu kita mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Ta'ala, yaitu seperti beribadah sunnah 900 tahun. Ini yang pertama, berpuasa di bulan Rajab. Amalan yang berikutnya yang sayogianya kita lakukan di bulan Rajab dan kita perbanyak di dalamnya adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar, di antaranya yang masyhur adalah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib atau isya. Jadi subuh
dan setelah sholat maghrib atau isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, sayangi aku, dan terima taubatku. Selain itu juga Anda bisa memperbanyak dengan istighfar yang lain. Istighfar ini ada satu keistimewaan yang luar biasa sekali. Dalam surat Nuh ayat ke-10 disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, yang mengatakan adalah Nabi Nuh alaihi salam, lahum kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, memohonlah ampun, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yakni bitaubati anil kufri wal ma'asi, dengan bertaubat dari kekufuran dan kemaksiatan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni segala bentuk dosa. Fi haqqi kulli man istaghfarahu, tentunya bagi orang-orang yang mau memohon ampun kepadanya, Allah itu adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Jadi istighfar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berikutnya di lanjutan ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan faedah-faedah istighfar itu. Yursilis sama'a alaikum midrara ay mataran daimah. Dengan istighfar itu Allah Ta'ala akan mengirimkan untuk kalian hujan yang terus menerus. Tentunya yang dimaksud di sini adalah hujan rahmat. Bukan hujan azab, tapi hujan rahmat. Kemudian tidak hanya hujan yang turun kemudian menyebabkan tanaman menjadi subur, wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalian harta, wa banina, dan anak-anak, yakni keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, ay basatina. Wa yaj'al lakum anhara tajri limanafi'ikum. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir airnya untuk kemanfaatan kalian. Jadi ada banyak faedah, di antaranya berupa faedah-faedah material, rizki-rizki Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Yakni istighfar itu menjadi magnet untuk rizki. Diceritakan bahwa ketika mereka, kaumnya Nabi Nuh ini mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala mencegah mereka dari hujan, diberikan paceklik oleh Allah Ta'ala sepanjang 40 tahun lamanya. Kemudian mereka, ternaknya dan kemudian ternak mereka dan wanita-wanita mereka tidak bisa memberikan keturunan, mandul semuanya selama 40 tahun. Kemudian kebun-kebun mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan seluruh sungai-sungai mereka dibuat kering oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihissalam bahwa mereka harus beriman kepada Allah, kembali kepada Allah, yang kufur beriman kepada Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa, maka Allah Ta'ala akan memberikan janji-janjinya sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Berkaitan dengan istighfar ini, saya tertarik dengan satu kisah tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang wali besar, seorang minal arifina billah,
pernah suatu saat beliau didatangi oleh 3 tamu. 3 tamu ini punya hajat yang berbeda. Tidak sama hajatnya. Tamu yang pertama ketika ditanya, dia berkata, "Wahai Imam Hasan al-Basri, saya ini seorang petani, tapi sawah saya, kebun saya itu buruk sekali hasilnya. Tidak pernah menghasilkan panen yang baik. Entah itu dimakan binatang, penyakit, wereng, dan lain sebagainya. Lalu amalan apa yang harus saya lakukan agar perkebunan saya, sawah saya, tanaman saya menjadi baik, menjadi subur?" Maka Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan amalan, "Alaika bil istighfar." Perbanyaklah membaca istighfar. Tidak diberi wirid yang banyak-banyak. Tidak disuruh baca ini, baca itu, tidak. Hanya istighfar. Lalu tamu yang kedua ditanya, "Kamu punya hajat apa?" Dia menjelaskan, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini seorang pedagang. Tapi setiap kali berdagang saya selalu saja rugi. Ketika berdagang selalu ada masalah. Sehingga saya tidak bisa menghasilkan harta yang banyak." Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Alaika bil istighfar." Perbanyak istighfar. Tidak diberi ijazah apa-apa kecuali disuruh membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dan tamu yang terakhir, yang ketiga, ketika ditanya dia bilang, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Tapi sampai detik ini saya belum dikaruniai seorang anak. Saya sudah berikhtiar, sudah berobat ke sana kemari, ke dokter ini, ke tabib ini, sudah saya lakukan semuanya. Tapi sampai detik ini Allah Ta'ala belum memberikan saya keturunan. Apa yang harus saya baca?" Beliau menjawab sekali lagi, "Alaika bil istighfar." Perbanyak membaca istighfar. Setelah 3 tamu ini pulang, kemudian santrinya yang tidak sengaja mendengar menghadap kepada Imam Hasan Al-Basri lalu bertanya, "Wahai guruku, wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau ini aneh. 3 orang itu hajatnya tidak sama. Hajatnya mereka berbeda-beda. Tapi kenapa engkau hanya mengijazahkan istighfar? Apa enggak ada wiridan yang lain? Apa enggak ada doa yang lain?" Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai santriku, tidakkah engkau merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Beliau membawakan ayat dalam surat An-Nuh yang kami sampaikan tadi sebelumnya, yakni dari ayat ke-10, yakni ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Itulah keajaiban daripada istighfar. Itulah luar biasanya istighfar. Sedikit dari yang kami sampaikan, masih banyak yang tidak bisa kami sampaikan tentang istighfar. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita, khususnya di bulan Rajab yang mulia ini, 1 dari 4 bulan hurum. Mari kita berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita. Dan kita memohon sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuk bulan Rajab, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan." Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan
panjangkan umur kami untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita lulus di bulan Rajab sampai masuk ke bulan Sya'ban dan sampai berkesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.